Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Alaul Haq Umar. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Umar yang dikenal sebagai Alaul Haq adalah seorang sarjana Islam terkemuka dari Bengal pada abad ke-14 Masehi. Alaul Haq merupakan tokoh penting dalam perkembangan intelektual dan spiritual di wilayah Bengal, serta dikenal sebagai penerus utama Ahli Siraj dari Tarekat Chisti. Selain berperan sebagai tokoh sufi, Alaul Haq juga pernah menjadi pejabat pemerintahan di Kesultanan Bengal, memperlihatkan sinergi antara peran keagamaan dan administratif pada masa itu. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Umar yang dikenal sebagai Alaul Haq lahir pada tahun 1301 di kota Hasrat Pandua. Alaul Haq berasal dari keluarga muslim terhormat yang menelusuri garis keturunan langsung kepada Khalid ibn al-Walid, seorang komandan militer Arab dan sahabat Nabi Muhammad, yang termasuk dalam klan Banu Makhzum dari suku Quraisy. Ayahnya, Syekh Asad Khalidi, adalah seorang pejabat tinggi yang menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kesultanan Bengal setelah bermigrasi dari Lahore ke Pandua. Keluarga besarnya, termasuk paman, sepupu, dan saudara-saudaranya, juga memegang jabatan penting di istana kerajaan. Alaul Haq sendiri dikenal sebagai murid senior dari Ahli Siraj, seorang tokoh sufi Chisti yang kembali ke Bengal atas saran gurunya yang terkenal, Nizamuddin Aulia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Umar lahir pada tahun 1301 Masehi, dan kehidupan aktifnya dalam pendidikan keagamaan dan pelayanan pemerintahan terjadi sepanjang paruh pertama hingga pertengahan abad ke-14 Masehi. Masa-masa pembentukan intelektual dan spiritualnya terjadi pada masa hidup gurunya Ahli Siraj, yang kembali ke Bengal pada masa kekuasaan Kesultanan Bengal. Setelah kematian ayahnya, warisan yang seharusnya diterima Alaul Haq berupa 2 kebun senilai 8.000 taka tidak pernah dituntut kembali olehnya, menandakan sikapnya terhadap dunia materi. Masa penunjukan Alaul Haq sebagai pengganti Ahli Siraj menandai puncak dari pengakuan spiritual dan sosial terhadap dirinya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Alaul Haq berlangsung di wilayah Bengal, terutama di kota Hasrat Pandua yang menjadi tempat kelahirannya dan pusat aktivitasnya. Selain itu, beberapa kegiatan pendidikan awalnya kemungkinan terjadi di Lakhnauti, sebuah pusat keilmuan di Bengal pada masa itu, tempat tinggal ulama seperti Nizamul Haq Sarfi yang diduga pernah mengajarnya. Pandua juga merupakan lokasi istana Kesultanan Bengal di mana keluarganya aktif dalam birokrasi pemerintahan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Alaul Haq memiliki peran penting dalam sejarah intelektual dan spiritual Islam di Bengal karena beliau menjembatani dua dunia, dunia tasawuf dan dunia pemerintahan. Warisannya sebagai murid utama dan penerus Ahli Siraj, serta menantu dari tokoh sufi besar tersebut, memperlihatkan kepercayaan yang sangat tinggi dari gurunya terhadap kapasitas keilmuan, spiritualitas, dan integritas pribadi Alaul Haq. Kisah keteladanannya, termasuk pengorbanannya untuk melayani gurunya dengan kerendahan hati menjadi teladan kerendahan hati dan kesetiaan dalam tradisi sufi. Ia bahkan disebut mengalami alopecia akibat kesungguhannya dalam pelayanan, yang menambah dimensi keteladanan asketisme dalam kehidupannya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kontribusi Alaul Haq diteruskan melalui pengaruhnya sebagai pemimpin Tarekat Chisti di Bengal setelah wafatnya Ahli Siraj. Penunjukannya sebagai pengganti sekaligus menjadi suami putri gurunya menandai legitimasi spiritual dan sosialnya. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai siapa guru awalnya, hal ini tidak mengurangi nilai warisannya dalam jaringan intelektual dan spiritual Bengal.
Cerita-cerita tentang kedekatannya dengan gurunya dan pengorbanan pribadi yang dilakukan menunjukkan model kepemimpinan sufi yang berakar pada keteladanan dan pengabdian. Pengaruh Alaul Haq masih diingat dalam sejarah perkembangan sufisme di anak benua India, khususnya dalam tradisi Chisti yang sangat dihormati hingga hari ini. Umar yang dikenal sebagai Alaul Haq merupakan salah satu tokoh sufi terpenting dalam sejarah Bengal pada abad ke-14. Nama lengkap beliau sering dikaitkan dengan gelar kehormatan spiritual yang menandakan kedalaman ilmu dan makam ruhani yang tinggi dalam tarekat Chisti. Alaul Haq bukan hanya seorang sufi dalam pengertian spiritual, tetapi juga merupakan bagian dari elit administratif Kesultanan Bengal yang kala itu merupakan salah satu kerajaan Islam paling berpengaruh di anak benua India. Beliau lahir pada tahun 1301 di Hazrat Pandua, sebuah kota penting yang menjadi pusat pemerintahan dan spiritual pada masanya. Keluarga beliau merupakan keluarga Muslim yang sangat terhormat dan berasal dari keturunan Khalid ibn al-Walid, seorang panglima perang kenamaan dari masa awal Islam yang juga sahabat Nabi Muhammad. Nasab ini membuat posisi sosial dan spiritual keluarga beliau sangat tinggi, dan peran ayahnya, Syekh Asad Khalidi, sebagai Menteri Keuangan Kesultanan Bengal, memperkuat pengaruh keluarga ini dalam bidang politik dan ekonomi. Syekh Asad Khalidi bermigrasi dari Lahore ke Pandua, sebuah langkah yang mencerminkan mobilitas ulama dan birokrat Muslim dari kawasan anak benua India bagian barat ke wilayah timur pada abad pertengahan. Lingkungan keluarga yang syarat tradisi keilmuan dan pemerintahan membentuk watak Alaul Haq sejak dini. Paman, saudara, dan kerabat beliau juga banyak yang menjabat posisi penting dalam istana, menunjukkan bahwa beliau tumbuh dalam lingkungan aristokrat Muslim yang terdidik. Beberapa sumber menyebut bahwa pendidikan awal beliau diberikan oleh seorang ulama senior bernama Nizamul Haq Sarfi, tokoh berpengaruh dari Laknauti yang juga dikenal sebagai guru dari Nasiruddin Bahat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang validitas narasi ini karena perbedaan kronologis, keberadaan kemungkinan hubungan ilmiah antara Alaul Haq dan Nizamul Haq mencerminkan pentingnya jaringan keilmuan antar kota Islam di Bengal. Setelah wafatnya sang ayah, Alaul Haq tidak mengambil kembali 2 kebun warisan keluarga senilai 8.000 taka yang semestinya menjadi hak beliau. Sikap ini mencerminkan karakter asketis beliau yang konsisten dengan nilai-nilai kesufian, yaitu menjauhi ketergantungan pada dunia materi dan lebih memilih fokus pada pengabdian spiritual. Keputusan tersebut juga menunjukkan kematangan pribadi dan kemandirian intelektual sejak usia muda, yang kemudian menjadi dasar integritasnya sebagai tokoh tarekat. Puncak perjalanan spiritual Alaul Haq terjadi ketika beliau menjadi murid dari Ahhi Sirajuddin Utsman, lebih dikenal sebagai Ahhi Siraj Ain-Ehin, seorang wali besar tarekat Chisti yang sebelumnya berguru kepada Nizamuddin Aulia di Delhi. Kembalinya Ahhi Siraj ke Bengal atas perintah gurunya menjadi momen penting dalam sejarah sufisme Bengal karena membawa kesinambungan antara pusat sufisme di Delhi dengan cabang penting di timur. Alaul Haq yang masih muda kala itu menjadi murid utama dari Ahhi Siraj, dan kedekatan spiritual antara keduanya menjadi legendaris. Ada banyak kisah penuh nilai spiritual yang berkembang dalam tradisi lisan mengenai pengabdian Alaul Haq kepada gurunya. Salah satu cerita yang paling terkenal adalah bahwa beliau biasa membawa oven dan kuali di kepalanya tanpa alas kaki untuk menyediakan makanan panas bagi gurunya, bahkan jika itu mengharuskan beliau berjalan di depan rumah para kerabatnya. Pengorbanan fisik ini, yang diduga menyebabkan beliau mengalami alopecia kerontokan rambut total, dianggap sebagai simbol kerendahan hati dan ketaatan murid terhadap guru dalam tradisi sufi. Kisah ini juga berfungsi sebagai model teladan dalam pengajaran sufisme, di mana kedekatan murid dengan mursyid adalah inti dari perjalanan menuju marifah pengenalan kepada Tuhan. Penghormatan yang begitu tinggi dari Ahhi Siraj terhadap Alaul Haq dibuktikan dengan penunjukan beliau sebagai penerus spiritualnya sekaligus sebagai menantu, yakni suami dari putri Ahhi Siraj.
Dalam konteks Sufisme dan budaya Islam Bengal, penunjukan penerus spiritual yang juga merupakan anggota keluarga dekat adalah bentuk legitimasi yang sangat kuat terhadap kompetensi keilmuan, makam spiritual, dan amanah moral. Warisan Alaul Haq tidak berhenti pada dirinya sendiri. Beliau dikenal sebagai guru dari tokoh besar berikutnya dalam tradisi Sufi Bengal, yakni Nurkut Alam. Nurkut Alam kemudian menjadi tokoh sentral dalam konsolidasi identitas Islam Bengal pada masa krisis politik dan menghadapi tekanan dari penguasa Hindu dan kolonial. Dengan demikian, Alaul Haq berada di titik penting dalam rantai transmisi spiritual dan intelektual yang menjembatani era Nizamuddin Aulia dan Nurkut Bu Alam. Dari sisi politik dan sosial, Alaul Haq adalah contoh nyata bagaimana seorang tokoh tarekat bisa menjadi bagian dari struktur kekuasaan tanpa kehilangan integritas ruhani. Beliau dikenal tidak hanya di lingkungan tarekat, tetapi juga di lingkaran elit istana. Pendekatan sufistik beliau yang moderat, berakar lokal, dan mengedepankan pengabdian sosial memperkuat penerimaan masyarakat terhadap Islam di Bengal. Dari sisi historiografi, sebagian besar narasi tentang Alaul Haq berasal dari tradisi tarekat dan manuskrip lokal Bengal, yang kemudian diperkuat oleh sumber-sumber sejarah Sufi dari Delhi. Ada juga catatan tersirat dalam kronik Istana Bengal dan dalam tradisi biografi tokoh-tokoh Sufi. Penyatuan sumber-sumber ini menunjukkan adanya sinergi antara sejarah spiritual dan sejarah politik di masa itu. Dari sudut pandang budaya, tokoh seperti Alaul Haq berperan besar dalam membentuk identitas Islam Bengal yang khas. Islam yang berkembang di Bengal tidak hanya bernuansa fikih, tetapi juga sangat spiritual, inklusif, dan berbasis komunitas tarekat. Sosok beliau melambangkan jembatan antara ortodoksi dan mistisisme, antara kekuasaan duniawi dan pengabdian ruhani, antara keturunan Arab Quraisy dan budaya Bengal lokal. Dengan demikian, sosok Umar yang dikenal sebagai Alaul Haq merupakan satu dari sedikit tokoh dalam sejarah Islam India Timur yang memadukan garis keturunan kenabian, kedalaman ilmu keislaman, keberanian spiritual, dan peran penting dalam struktur sosial politik lokal. Pengaruhnya masih terasa dalam jaringan tarekat Chisti Bengal dan dalam cara masyarakat Bengal mengenali nilai-nilai kesufian yang bersandar pada cinta, pelayanan, dan keteladanan moral. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini,
Terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.